Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh-sungguh pada Tuhan. Pujilah, puji namanya. Oh Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Dengan suara-suara ini yang bagi Tuhan yang kebal. Haleluya. Yang percaya Tuhan baik, boleh angkat jempolnya dong. Yes, come on. You are good. Kita bersuara buat Tuhan kita. Kawan Tuhan, come on. Oh yeah. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya.
kami Tuhan. Tangan-tangan kami terangkat, hati kami terangkat, suara kami terangkat, hanya untuk memuji nama Tuhan, hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kekuatan kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu, sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan. We worship You. Thank you Jesus. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua karena kasih-Mu hidupku. Katakan kamu milik kami. Kau selamatkan hidup kami. Semua karena cinta-Mu. Sama-sama terpujian katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Lebih lagi katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Sekali lebih lagi ketika kepada Tuhan katakan Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Jadi begini doa kami Tuhan. Pegang setiap tangan kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Pegang setiap tangan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sering jemaat menyanyikan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan Yesus. Ini tangan-tangan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memegang setiap tangan kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Sekali lagi jemaat menyanyikan pujian ini. Katakan
Yesus pegang, Yesus pegang tangan kami Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi kami juga tahu tanpa kami bertindak, Tuhan juga tidak akan lakukan apa-apa. Sebabnya Tuhan, mari gairahkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami juga mau mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Tuntun kami lewat firman-Mu, karena bukan hanya dari roti manusia boleh hidup, tetapi karena perkataan-Mu. Kuatkan kami yang lemah dan sembuhkanlah kami yang sakit, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Berapi hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan firman pagi ini, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Semua kan Koko yang bayarin, waktu itu manggilnya Koko. Maka di akhir bulan dia bayarin ke saya 250.000. Kenapa? Kita belum suami istri. Uang jangan melebur jadi satu. Kenapa? Kalau nggak langgeng, maka uang akan jadi masalah. Teman saya bisa naik ke pengadilan. Kenapa? Karena pacarnya si laki-laki lebih muda. Ceweknya sukses dalam karir, dibiayai kuliahnya. Bahkan sampai ketika sudah selesai, diberikan kesempatan untuk masuk di dalam perusahaannya dia. Maksudnya si perempuan bener, supaya semakin dekat. Tapi namanya laki-laki, lihat perempuan lebih muda, matanya silau. Di kantor itu dia pacaran dengan perempuan lain yang lebih muda. Teman saya langsung merasa terhianati. Susahnya aku biayai sampai selesai, nggak punya kerjaan, aku hire kerja di tempatku. Aku minta supaya posisinya lebih baik daripada rata-rata, tapi ternyata pacarin perempuan lain. Dan semua uang yang pernah dikeluarin ditagih sama perempuan itu. Dan laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab dan naik ke pengadilan. Belajar dari banyak hal seperti ini, maka saya sering katakan selama pacaran biarlah BS, bayar sendiri. Itu aman. Dan itu yang kami lakukan, dan istri saya melakukannya dengan konsisten. Setiap bulan dia punya catatan, Koko,
Bulan yang berjalan ini kita keluar 300 ribu, kan kok yang bayar semua. Saya bilang betul. Ini saya balikin, Pak Enggo. Maka saya bilang kami ya. Tapi di hari pertama kami menjadi suami istri, dia berkata, bolehkah saya minta satu permintaan? Maka jawaban saya dengan semangat, saya berkata, boleh. Dan dia berkata, selama ini kita pacaran, semua pembiayaan jajan kita bagi dua. Tapi izinkan saya minta satu permintaan. Saya bilang, silakan bicara. Dia bilang, bolehkah sejak hari ini dan selanjutnya kita sudah jadi suami istri, semua pengeluaran Koko yang bayar. Matang. Waktu itu kerja dengan 1.250.000, bertahap naiknya 100.000, 100.000. Dan ketika menjelang keluar di tahun 2002 setelah 9 tahun, gaji cuma 3 juta, minta maaf. Kami punya 2 anak yang berdempetan usianya. Anak yang ketiga, kami semua tiga-tiganya anak-anak sekolah di penabur. Itu punya itu mana cukup. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan berkati, tidak akan habis. Artinya apa? Artinya masih bisa bayar perpuluhan, masih bisa masukkan ke dalam peti untuk misi, masih bisa ngasih ke orang lain. Kok bisa ya Pak? Ya, sekali lagi, buat kita nggak bisa. Tapi kalau Tuhan berkati semua jadi bisa. Istri saya hadir dalam ibadah ini, dan mungkin dia juga mengatakan hal yang sama. Betul, saya membiayainya. Di mana gaji dia? Gaji dia disimpan, saudara. Sadari berkat sumbernya dari Bapa, karena kita ditebus oleh Bapa lewat anaknya Yesus Kristus. Berikutnya karena alam semesta dicipta untuk kita. Setelah semuanya jadi, baru pada hari yang ke-6 manusia dicipta. Artinya alam semesta ini dicipta untuk melayani kita. Tapi seorang Mahatma Gandhi berkata, betul alam semesta dicipta untuk kita, tapi nggak akan cukup bagi orang yang serakah. Jadi saya sadar bumi ini, semua alam semesta di dalamnya, baik itu hewan, tumbuhan, dicipta untuk melayani saya, keluarga saya. Tapi Mahatma Gandhi berkata, yang begitu besar itu nggak akan cukup untuk melayani orang serakah. Tapi kalau kita balik, kita adalah orang yang sederhana, orang yang bersahaja. Saya mau katakan, walaupun cuma di tanah 100 meter persegi, rasanya kita hidup dalam berkelimpahan. Kenapa? Karena kita punya gaya hidup bersahaja. Jadi kalau ditanya cukup atau nggak cukup, itu relatif. Nanti biar saya jadi orang kaya, biar uang saya udah nggak kesimpan, baru saya mau layani Tuhan. Saya mau memberi pada orang miskin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dasarnya lo pelit akan terus pelit. Tapi dasar memberi adalah karena kita rela untuk mengencangkan ikat pinggang. Rela untuk menunda kenyamanan kita pribadi. Aku bisa naik pesawat kelas bisnis. Aku bisa pakai baju di atas 1 juta. Beli sepatu di atas 2 juta. Aku bisa. Tapi minggu depan aku akan berangkat ke Mentawai, gereja ketika yang kita sedang bangun di daerah perintisan yang belum ada listrik, Pak. Belum ada signal telepon. Jadi kalau kita mau telepon, dia mesti keluar dulu sampai ke pelabuhan. Atau naik ke atas bukit, ada gereja Katolik. Di situ baru ada signal. Dan itu hanya untuk telepon, Pak. Dan telepon jadul yang bukan Android itu lebih kuat untuk telepon. Ya ampun, di Indonesia apa masih ada seperti itu? Masih, Pak. Minggu depan saya akan tugas ke sana. Padang, Siberut, ada Mentawai Fast. Tapi menuju ke PP itu hanya lewat sebuah saluran namanya bandar. Dan itu disebut Bandar Monarji. Kenapa? Karena dulunya itu daratan. Tapi pastor Katolik terpanggil di sekitar tahun 50-an. Dia ngelihat bahwa ada kesulitan penduduk untuk menjual hasil bumi. Berputar di laut lepas. Baru-baru ini Enggano terisolasi selama 4 bulan. Kenapa? Satu-satunya kapal penghubung Bengkulu dan Enggano, namanya kapal itu Raja Enggano, itu rusak. Jadi orang nggak bisa nyebrang dari sana, nggak bisa ke Bengkulu. 4 bulan terisolasi. Saya pernah tugas di Enggano, nggak ada beras di sana. Dan beberapa orang nekat
keluar dari Kepulauan Enggano, dan mereka naik biduk perahu kecil dan mendayung. Jangan lupa di Sumatera pantai barat gelombangnya tinggi. 4 hari terapung-apung di air, dan akhirnya puji Tuhan daratan juga. Sampai ke Bengkulu. Bukan Pak, itu Lampung, bukan Bengkulu. Jadi dihanyutkan, kira-kira seperti itu. Dan Indonesia, kita masih mengalami kesulitan di dalam transportasi. Di tepi pantai semen masih 100 sampai 110 ribu. 5 kilo masuk ke pedalaman jadi 120. Kami membangun di PP sebagai gereja yang ketiga. Aduh, biayanya jadi membengkak. Kenapa? Karena di lokasi semen sudah 145 ribu. Biaya botnya sangat mahal. Lalu bagaimana kita bisa punya hati membangun gereja di dalam tempat yang jauh itu? Sekali lagi, karena Tuhan taruh. Kalau Tuhan nggak taruh yang namanya hati misi, belas kasihan, saya secara pribadi didukung sama istri. Dan istri saya berkata, pergi Pak. Karena nggak ada yang mau pergi. Pergi Pak. Kenapa? Karena besok-besok jangan-jangan kita nggak bisa pergi. Saya memasuki umur 60 tahun, anak saya yang bungsu. Dia paling khawatir dengan saya. Papa hati-hati, Papa 60 tahun. Saya bilang sadar. Jadi jangan sembarangan melangkah, jangan asal melompat, jangan panjat dan sebagainya. Saya bukan monyet. Tapi saya punya hati, saya punya kerinduan untuk saya bisa sampai ke sana. Orang bertanya, Pak, kalau ke Mentawai PP mesti bawa uang berapa? Saya bilang, kalau cuma peserta sediakan 5 juta. Kurang-kurang saya akan tombokin. Tapi kalau saya berangkat seorang diri, dan kita bukan sedang dalam keadaan MST, mission trip, atau dalam keadaan wisata. Kami sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada sekitar 20 hamba Tuhan yang perlu kami biayai ketika kami sampai di sana. Ada kepala asrama kami, ada kepala sekolah, ada teman-teman kerja sebagai tim leader. Begitu banyak orang-orang menunggu kita. Lebih dari 20 amplop saya mesti siapkan buat mereka, untuk saya kasih ke mereka. Tidak besar jumlahnya, tapi bisa membuat mereka kebutuhan dalam 1 minggu sampai 2 minggu. 1-2 orang ketika memegang itu menangis. Kenapa? Karena nggak nyangka di tempat yang jauh ada orang datang dan memberi kepada mereka. Dan saya bilang, kalau saya melangkah seperti itu 20 juta aja nggak cukup. Nggak cukup. Saya punya living di bawah Bank Mandiri, isi dulu. Kadang-kadang sampai 60 juta. Kenapa? Karena perlu untuk membayar bahan-bahan bangunan di lokasi. Dan semua itu adalah uang. Berapa banyak kita mesti mencarinya berminggu-minggu. Wow. Socrates berkata, kalau disuruh memilih pengetahuan atau kekayaan, pilihlah pengetahuan. Kenapa? Karena kekayaan sifatnya hanya sementara. Ada banyak orang mengabaikan pengetahuan, cari kekayaan. Sekali lagi Socrates berkata, kekayaan itu sifatnya hanya sementara. Bisa habis dalam sekejap begitu kira-kira. Dan kalaupun ada, kita nggak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena gula. Kita nggak boleh makan yang manis-manis. Kena darah tinggi, kita nggak boleh yang asin-asin. Waduh, dan yang lain-lain, protein dilarang. Aduh, teman saya itu direkturnya farmasi di kota Bogor. Dan kami dengar kabar yang tidak terlalu menyenangkan. Dia meninggal. Saya bersama dengan Siana, kemudian Mesong. Dan kami mengantarkan ke pemakaman. Aduh, saya ngeliat kurus. Padahal sebelumnya dia orangnya sangat kekar, pemain tenis yang sangat baik. Dia menggunakan mobil sedan dengan harga yang sangat mahal. Dia direktur di perusahaan farmasi itu. Tapi kena penyakit ini, dan dia sangat takut. Selain obat, dia taat sekali untuk berbagai banyak larangan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Istilah yang saya pakai namanya diet ketat. Dan terjadi dia kurang gizi. Jadi waktu saya tanya sama anaknya dari Amerika datang ke Indonesia, saya bilang, Nang, papi kenapa? Kok bisa kurus begitu? Bisik-bisik ke saya.
papi dietnya terlalu ketat, papi kurang gizi. 1 Korintus pasal 10 berkata, semua boleh, tapi apakah membangun? Semua boleh, tapi apakah berguna? Semua boleh, tapi apakah itu berdampak baik juga buat orang lain? Jadi betul kita dikasih kebebasan, semua boleh, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Boleh nggak asin-asin sedikit? Boleh, tapi sedikit aja. Asal icip-icip. Boleh nggak ini ada manisnya? Nggak apa-apa. Tapi juga hanya icip-icip. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau semua tidak boleh, bisa kurang gizi. Jadi kita memberi bukan menunggu sampai jadi kaya dulu, tetapi kita memberi karena kita diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Jadi kecukupan itu relatif. Kalau Tuhan berkati, tidak akan habis. Tapi banyak kalau Tuhan gak berkati, gak akan cukup. Kami bicara di meja makan dengan istri saya bilang salah satu anak kita punya mimpi untuk membeli sebuah tempat. Sebut saja apartemen dengan angka yang sangat mahal. Saya bilang sama istri saya, bukan mau ikut campur, tapi kalau bisa jangan seperti itu. Biarlah sedikit demi sedikit. Dari 60 meter persegi melebar jadi 90, melebar lagi jadi 130, melebar lagi jadi 200 meter persegi. Itu jauh lebih baik ketimbang uang belum ada tapi utang pinjam di sana sini, kemudian membeli sebuah apartemen dengan harga di atas 3 miliar. Minta maaf, DP-nya bisa bayar, tapi bulannya 50 juta lebih nggak bisa bayar. Dan dalam keadaan kerjaan yang mungkin nggak menjanjikan. Sedangkan tiap bulan mesti ditagih. Auto debit, potong rekening. Kalau di rekening ada duit, kalau nggak ada duit diteleponin. Waduh, kalau minjemnya bukan di bank, ada debt collector. Matilah kau. Maka di meja makan saya berkata sama istri saya bilang jangan lakukan itu. Kalau nggak mampu jangan dulu ambil yang besar. Kenapa? Karena kalau nggak mampu bayar nanti pikirannya bisa melenceng. Ikut judi online. Pikirannya melenceng untuk menghalalkan segala cara di berusahanya. Demi apa? Demi yang namanya bayar cicilan. Kami waktu menikah pun rumah kami cenderung kosong, belum terisi macam-macam. Bisa beli rancangnya dari T-Block, tapi nggak ada kasurnya. Punya ruangan yang lumayan besar, tapi nggak ada sofanya. Akhirnya tidur juga di kamar. Dua-dua kerja, udah capek, tidurnya cepet. Tapi nggak ada AC-nya. Tapi kami lakoni. Minggu dan bulan sampai seorang sahabat datang ke rumah saya dan berkata, Hen, ini rumah nggak ada AC-nya. Saya bilang, enggak. Kau kenapa nggak pakai? Nggak ada duitnya. Jujur. Dan langsung dia berkata, nanti koko kirim tukang sama AC-nya. Biarkan mereka pasang semua ruangan. Wow. Kami ke tempat tante dari pihak mami mertua. Dan waktu main di tempat sana, itu rumah udah punya sofa belum? Belum. Mau nggak sofa second? Mau. Daripada nggak ada yang setuju bilang amin. Jadi kalau gitu tunggu ya, sabar ya. Dan dia repair. Dan saya berapa kali mampir di situ, sofa yang dijanjikan lagi di repair, ganti kulitnya, tambah busanya. Wah, memang dasarnya sofa itu sofa bagus, sofa mahal, cuma second begitu. Dia akan beli yang lebih baru, tapi itu dikasih kepada kita. Saya nggak bocorin kepada saudara, jadi cuma saudara yang tahu. Amin. Dan sofa itu langsung dibawa naik mobil ke tempat kita. Sampai sekarang, anak saya sudah umur 30 tahun ini. Dan sofa itu masih ada di ruang tamu kita. Tidak ada sofa yang jebol. Jadi ruangan tamu itu berisi sofa pemberian orang. AC yang terpasang pemberian orang. Tapi sekali lagi Tuhan mencukupi kita. Yang setuju bilang amin. Itu nggak pernah dijanjikan sejak awal. Nanti kalau kamu menikah ada yang nyumbang. Waduh, kita ngarep-ngarep nggak ada yang datang. Kita bisa kecewa. Mari kita melangkah berikutnya dari 3 bagian
firman Tuhan hari ini, tadi yang pertama bahwa Tuhan adalah sumber dari apa yang kita perlukan ya. Tuhan memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan memberikan alam semesta ini untuk melayani kita. Berikutnya dalam ayat yang ke-11, pada hari ini, maka ini adalah hal yang kedua, saya sadarilah tiap hari tersedia bahagia, tiap hari Pak, betul, tiap hari. Tadi pemimpin pujian berkata orang yang bersyukur akan bahagia, betul, dan orang yang bahagia mestinya dia pasti bersyukur. Tiap hari Tuhan sediakan bahagia, cuma kita ngeh apa enggak ngeh, kira-kira begitu. Nah mari kita mulai. Tiap hari kita bisa bahagia. Kita katakan dulu hari kemarin. Itu jadi pengalaman buat kita. Pengalaman betul. Pasti yang kemarin ada yang baik. Mari kita kembangkan. Tapi Pak yang kemarin buruk. Jangan ulangi. Tapi menyakitkan Pak. Sampai ditipu Pak. Sampai rugi Pak. Jangan sesali. Jangan sesali. Karena kita nangis menyesali itu nggak akan kembali. Tapi yang penting adalah belajar. Pengalaman itu kita petik, yang baik kembangkan, yang buruk jangan ulangi. Tapi yang menyakitkan jangan sesali. Itu menjadi indah. Jadi kita nggak akan jatuh untuk kedua kali, ditipu untuk kelima kali, enggak. Saya pernah mengalami seperti itu, maka istri saya dan beberapa orang bertanya, Pak, kenapa sih kok kamu nggak kepengen dekat lagi sama dia? Oh, sebagai saudara kita dekat. Kita ketemu di kematian, kita ketemu di perkawinan. Wah, saya hello, apa kabarmu? Gimana anak-anak sekarang? Tapi yang namanya kerjasama secara keuangan, no. Dia pernah menipu dengan cara yang sangat sadis. Apa? Saya nggak pernah terima uang dari kamu. Hah? Saya bilang, kamu sadar nggak? Uang yang saya kasih bukan dalam bentuk rupiah, tapi dari satu lembar giro. Dan giro itu tertera nama kamu. Dan giro itu nggak dibuang di tempat sampah. Karena itu BCA, maka giro itu akan kembali ke rekening saya. Saya waktu itu membukanya di Bungur Besar. Maka rekening biliet itu akan kembali ke rekening saya di Bungur Besar. Itu dibukukan. Jadi kalau kamu menyangkal, maka rekening itu akan saya minta dikeluarkan. Dan itu pernah dicairkan. Karena ada copnya, ada sign-nya dari teller. Dan terbukti kamu udah ambil uangnya. Dan dia berkata, mau ke pengadilan? Ayo, aduh, stop. Kalau bicara hukum, saya punya pembuktiannya. Tapi sejak saat itu pengalaman yang penting buat saya adalah kalau gitu dia bukan partner saya untuk berbisnis. Kalau bakso mungkin sekitar 150.000 saya bayarin. Transportasi mungkin naik namanya kereta atau apa saya bisa bayarin. Tapi untuk berbisnis dalam jumlah yang jutaan, puluhan juta atau selebihnya, no. Kenapa? Pengalaman Pak yang buruk jangan ulangi, yang baik kembangkan, yang menyakitkan jangan sesali. Satu langkah berikutnya hari ini, yes hari ini. Kita ada di hari ini Pak, belajarlah untuk terima kenyataan. Kenyataan yang ku terima dan kenyataan yang kamu terima adalah hasil dari apa yang kita pernah tabur di masa lalu. Kok aku bisa dicukupi karena aku rajin menabur di masa lalu? Kok anak-anakku bisa selesai studinya S1? S2. Dan yang perempuan sudah menyelesaikan internshipnya. Masih bertanya-tanya, Papa saya ambil spesialis enggak? Saya bilang terserah kamu. Karena dokter zaman sekarang ini nggak cukup hanya berhenti sebagai dokter umum. Dia mesti punya nilai lebih. Wah sudah spesialis, masih ada yang namanya subspesialis. Wow, panjang sekali. Dan jika menengok seperti itu, ya saya bilang Tuhan, betapa luar biasanya Engkau hari ini. Apa yang kutabur di masa lalu sudah ku nikmati. Dan seorang Oma berkata, Hendy, Tuhan baik sama kamu. Amin Oma. Kalau kamu ngalamin semua ini karena kamu pernah menaburnya di masa lalu, maka jawaban saya adalah amin Oma.
Tapi saya mau sambungkan kalimat Oma ini. Kalau saya berhenti menabur di masa sekarang ini, jangan-jangan besok lusa saya juga berhenti menuai. Jadi proses menabur dan menuai itu terjadi seumur hidup kita. Kita menikmati yang baik, jangan-jangan karena menabur yang baik. Tapi berhenti menabur yang baik sejak sekarang dan besok, maka jangan salahkan Tuhan. Kita juga nggak akan menuai yang baik di masa depan. Irit, bahkan sedikitnya pelit. Kita mulai berhitungan sama Tuhan, mulai mengurangi perpuluhan. Karena pada dasarnya orang semakin kaya, semakin terikat dengan uang. Semakin berhitungan. Dan kita semakin mengurangi penaburan kita. Mulai mengurangi pemberian kita. Sekali lagi, firman-Nya Tuhan itu hidup dan berlaku seumur hidup. Dan satu saat kita baru disadarkan ada masalah banyak di sektor-sektor sumber ekonomi kita. Dan ada pos lain yang kita nggak pernah rencanakan, yaitu rumah sakit. Dan asuransi nggak bisa cover. Keluar semua itu, betul mengagetkan. Mengagetkan. Teman saya berkata, Pak Hendy, yang ini asuransi bisa cover, tapi yang ini nggak bisa. Kenapa Pak? Ya dia bilang nggak masuk di dalam daftar penyakit yang di cover. Saya bilang berapa pengobatanmu? Ya kurang lebih sekitar 600-an. 600 juta ya. Yang di cover asuransi ya 200-an lah, something 220. Jadi ada sisanya 300 sekian dia mesti cover sendiri. Hari ini apa yang kita nikmati adalah hasil dari apa yang pernah kita tabur hari ini. Hari ini adalah sebuah kesempatan dan sekaligus perbaikan dari cara-cara yang kemarin mungkin ada kesalahan. Hari inilah kesempatan dan perbaikan. Firman-firman yang kita baca secara pribadi, khotbah-khotbah yang cukup keras. Aduh, jangan dulu ditolak saudara. Kenapa? Karena itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kalau ada yang salah di masa lalu, hari inilah kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi ketika ada tantangan altar, siapa mau didoakan? Dan saudara mantep banget tadi kena panahnya ke hati, ke tangan saudara. Maka jangan takut untuk mengangkat tangan untuk didoakan. Kenapa? Karena itu suatu cara. Gimana kita mau diperbaiki hari ini. Hari ini sebagai bukti kedaulatan Tuhan sedang terjadi di hidup kita. Hari ini. Hari ini. Dihitung-hitung gak cukup, ternyata cukup juga. Dihitung-hitung kayaknya gak bakal nyampe, ternyata nyampe juga. Aduh, kedaulatan Tuhan betul. Mujizat kita perlu, tapi kedaulatan Tuhan itu di atas mujizat, Pak. Dan kita perlu kedaulatan Tuhan. Hari ini, ya setiap hari ada bahagianya. Satu langkah lagi, yaitu hari besok. Wow, hari besok. Maka hari besok jangan terlalu dibanggakan. Aku punya uang segini, propertiku seperti ini. Waduh, aku menggaransi hidupku seperti ini. Wow, jangan terlalu dibanggakan. Jangan, Pak. Kenapa? Karena semua orang bisa mati di hari ini. Karena tidak ada rencana kita yang pasti, tidak ada. Listrik bisa padam dalam sekejap. Jakarta bisa lengang dalam sekejap. Ada apa? Ya, katakanlah mungkin sebuah force major. Hari esok jangan terlalu dibanggakan. Karena harta tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Tidak ada. Kecuali kalau harta itu dialokasikan buat pekerjaan Tuhan, maka menjadi sesuatu yang nilainya berbeda, yaitu keselamatan bagi jiwa-jiwa. 9 keluarga balik dari Muslim kembali ke Kristen. Maka sahabat saya bertanya, Pak Hendy, ini 9 keluarga balik ke Kristen, tapi gereja tidak terima. Bagaimana menurut Pak Hendy? Saya bilang, tahan mereka, jangan balik ke pesantren. Ambil sebuah tempat, bayar kontrak, berapa duit kasih tahu. Jakarta, saya nggak menamakan diri saya, Jakarta akan bantu tutupi. Tapi makanya gimana Pak? Saya bilang asal sederhana.
Mereka kan dasarnya makan keladi. Baru 25 tahun terakhir mereka mengenal beras. Dan sejak mengenal beras, 20% orang menjadi penyakit diabetes gara-gara beralihnya dari keladi ke nasi. Jangan makan sapi. Sapi mahal dan itu mesti datang dari padang. Tapi protein mereka penuhi dari ikan. Kenapa? Karena hidup mereka dari laut. Mancing itu istilahnya, naik sampan, menjala. Tapi selama kita melakukannya pasti kita nggak akan kekurangan lauk pauk. Yang setuju bilang amin. Jadi saya bilang kita akan bayarin kontrakannya dan kita akan berikan untuk konsumsinya. Tapi sekali lagi ala kadar. Dan singkat kata dari cikal bakal 9 keluarga inilah berdirilah gereja perintisan di Ugai. Dan sudah selesai 1,5 tahun yang lalu. Dan berita terakhirnya dia berkata, Pak, puji Tuhan dari 9 kakak sekarang sudah ada 24 kakak. Wow. Rasanya sekian ratus ribu tiap bulan. Pernah sekali gebrak itu mungkin sekitar 4-5 juta. Enggak sebanding Pak dengan jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Bahkan ada potret beberapa di antara mereka dikirim ke tepi laut, dibaptiskan. Aduh, enggak sebanding Pak, enggak sebanding. Penutup khotbah ini hal yang terakhir dalam bacaan kita ayat 11. Maka yang ketiga, sadarilah hidup jadi berkat asal kita bijaksana. Sadarilah hidup jadi berkat saat kita bijaksana. Ada kata makanan. Itu mari kita belajar memaparkan makna dari kehidupan ini. Paparkan maknanya apa. 1 Timotius pasal 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Wah, ini penting sekali. Jadi tanamkan nilai-nilai hidup cukup. Jangan selalu kejar kemewahan, kemapanan. Aduh, jangan. Kalau bisa menggapainya puji Tuhan. Tapi kalau nggak bisa, berapa banyak orang tersandung jatuh. Bahkan sampai ranah yang namanya ranah rohani di gereja pun tidak luput daripada kejahatan keuangan. Kenapa? Karena mengejar kemapanan. Tapi mari belajar tanamkan nilai-nilai. Makan, betul. Untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ada kata kami dalam ayat 11. Mari kita belajar tadi memaparkan makna. Berikutnya, mari kita belajar untuk hidup rukun bersama. Hidup Kristen tidak bisa sendirian, Pak. Mazmur 133 ayat 1 nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bersama saja belum cukup, tapi rukun itu penting. Saling ngobrol, saling membantu. Kita dalam perbedaan, ada kulit hitam, kuning langsat, ada putih. Ada mata belok, mata sipit, sampai kelihatan matanya kecil sekali. Beda. Tapi sekali lagi Tuhan cinta segala bangsa. Yang setuju bilang amin. Kita diciptakan dengan perbedaan, satu dengan yang lain, tidak ada yang sama persis. Maka dari itu dikatakan kita adalah makhluk yang unik. Kenapa? Enggak ada yang sama seperti saya. Yang setuju bilang amin. Perbedaan. Seperti pulau satu dengan pulau lain berbeda. Ukuran kecil, ukuran besar, ukuran sedang. Dan semakin jelas perbedaannya. Kenapa? Karena dipisahkan oleh laut. Tapi dulu, maka kita berkata laut memisahkan pulau-pulau. Tapi sejak penataran P4, beberapa mentor kami mengatakan kalimat yang luar biasa. Mereka berkata, laut bukan pemisah pulau-pulau, tapi laut menjembatani pulau-pulau. Well, dari lautlah kapal kecil, kapal sedang, kapal besar, kapal perintis berkeliling seluruh Indonesia. Menyinggahi, luar biasa. Dia berhenti kirim barang, tapi dari hasil lokasi naik ke kapal. Terus begitu, ekonomi mulai berjalan. Betul,
pulau kecil sama pulau besar dipisahkan oleh laut. Tapi sekarang berbeda, laut jadi jembatan. Saya berbeda dengan Pak Jimmy, saya berbeda dengan Pak Yusuf. Tetapi perbedaan kami menjadi jembatan untuk apa? Saling menguatkan, saling melengkapi, saling menajamkan. Jadi perbedaan ini membuat kualitas hidup saya bisa bertambah kalau berinteraksi, Pak. Selama nggak berinteraksi, eksklusif nggak bisa. Saya perlu Pak Yusuf, saya perlu Pak Jimmy, saya perlu Oma. Saya perlu orang lain. Pak Hendi berangkat ke Siburu sendiri, saya bilang iya. Nggak takut, Pak, enggak. Karena di padang pasti ketemu orang lain, di kapal pasti ketemu orang lain. Ketika turun dari kapal besar ke kapal kecil, pasti ketemu orang lain. Dan ketika saya mulai berbicara, ketika kita mulai sharing, ternyata dunia ini kecil. Kenapa? Dia kenal si Anu, aku juga kenal si Anu, jadi saudara deh, amin. Asal kita mau berbicara. Penutup khotbah ini, sadarilah hidup ini jadi berkat. Kalau saat kita bijaksana, paparkan makna dari makanan kita. Dan mari kita hidup rukun bersama, bukan soal makanan. Jangan tanya gajimu berapa. Apa mujizat yang kamu alami? Jangan. Mother Teresa berkata, lakukan saja perbuatan kecil, tapi dengan kasih yang besar. Lakukan saja perbuatan kecil. Walaupun cuma pungutin pembungkus permen, walaupun cuma ratakan barisan kursi, sepertinya orang tidak menganggap. Tapi saya mau beritahu bahwa dengan kasih yang besar Tuhan perhitungkan. Yang setuju bilang amin. Tuhan perhitungkan. Maka yang terakhir dalam ayat 11, yang secukupnya. Jadi marilah kita bersama-sama hidup sederhana. Saya pinjam perkataan Pendeta Timotius Arifin, orang yang sederhana pasti rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti hidupnya sederhana. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lagu yang terakhir tadi refnya aja, kita akan nyanyikan lagu ini, refnya aja. Wanita saja kata Yesus pernah. Yang wanita saja. Kalau kami pria katakan yang sama. Yesus erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bersama kita angkat tangan kita. Oh, Yesus erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Yesus
sadar kami cuma ranting. Jika kami melekat pada pokok anggur, maka kami akan hidup. Tapi jika kami terlepas, kami pasti kering dan kami bisa mati. Kami sadar kehidupan ke depan tidak ada yang bisa menjamin diri kami, kecuali firman-Mu yang mengatakan, hanya dekat Allah saja kami tenang, dan melekat padamu kami akan hidup, berbuah, bahkan berbuah banyak. Kami lebih percaya apa kata Tuhan daripada apa kata dunia. Itu sebabnya Tuhan di hari-hari ini kami semakin dekat sama Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, dan kami mau belajar semakin setia melayani Tuhan. Karena kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia. Ada banyak PR di depan yang kami nggak bisa pikul sendiri. Tapi biarlah kami hidup, belajar menikmati hari ini. Besok kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Kalau ada saudara sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan, baik itu yang terkait dengan finansial, keuangan, pekerjaan, usaha, sekolah anak-anak kita, pengobatan. Kalau saudara hari ini mau didoakan, engkau bisa mengangkat tangan yang kanan. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kita, penghibur, penolong, sumber kekuatan. Bapa, dalam nama Yesus, engkau melihat tangan-tangan kami diangkat pada saat pagi dan siang ini. Kami mengangkat tangan, tanda kami percaya bahwa engkau hadir di ibadah ini. Dan engkau akan ulurkan belas kasihan tangan-Mu menolong kami. Hari ini adalah kesempatan. Hari ini adalah perbaikan. Siapapun kami enggak luput dari kekurangan di masa lalu. Itu sebabnya Tuhan ampuni kami. Sucikan dosa kami. Dan hari ini kami mohon pembaharuan Tuhan terjadi atas hidup kami di dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang diangkat, sucikan. Berkatilah. Dan jadikan layak untuk menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Biar kami kelola apapun yang kami kerjakan dengan rajin, jujur, tekun. Kiranya hasilnya berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Mencukupkan kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan gereja-Mu di tempat ini. Kami mau melayani Tuhan dengan harta kami juga. Terima kasih Bapa di sorga. Sembuhkan kami yang sakit. Dan buat kami hari ini kembali berdiri dengan penuh semangat untuk menatap hari depan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima berkat ini. Terima kasih. Turunkan setiap tangan kita. Gembalakan kami domba-domba-Mu Tuhan. Dan bawalah ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Biar gada dan tongkat-Mu selalu menghibur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Umat Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Yesus pegang erat yang ku tak dapat hidup di luar kasih. Saudara kita berdoa. Amin. Naikkan pujian kepadaku. Amin. Engkau alasan selamat. Sekali lagi. Apakah hidup kami Tuhan, Kau yang hidup Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan, Roh Kudus Tuhan, cukup bagi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus, haleluya, Engkau
Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Kuasa-Mu menjamah kami Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih lanjut Tuhan. Di dalam setiap hati kami Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa menerima firman. Kami melakukan firman. Sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan, Kau memanggil kami Tuhan. Kau mengurapi kami Tuhan. Kau memberikan kuasa kepada kami Tuhan. Yaitu kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengurapi kami semua Tuhan. Menguduskan kami. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah menjadi berkat permanen bagi hidup kami. Kami lakukan. Kami terus bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu, pendeta yang dikasih dia dengan kasih-Nya, melayani kami tempat ini Tuhan. Tuhan pakai kehidupannya, warganya, pelayanannya, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan memberkati. Dalam melalui hamba-Mu, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap semua sudah melayani. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan. Berkati setiap jemaat atas apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Engkau memberikan pemulihan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkemenangan. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang bawa damai-Mu dengan kasih-Mu Tuhan. Kami semangat menjalani hari-hari kami. Berkati setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu. Tuhan memberkatinya. Kami serahkan juga setiap perhimpunan Connect Leader yang ada. Tuhan boleh memberkati. Biarlah semua boleh bertumbuh, saling mensupport, saling mendoakan, saling mendorong satu yang lain Tuhan. Sehingga setiap pribadi yang ada tempat ini, setiap hari, setiap saat kami boleh meningkat di dalam pengiringan kepada Engkau Tuhan. Sebentar ibadah kita semua Tuhan memberkati. Anak-anak boleh dididik untuk mengenal firman Tuhan. Berkati setiap guru sekolah minggu, Tuhan pakai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat lain. Misi penginjilan Tuhan boleh menolong. Kuatkan setiap hamba-Mu, setiap anak-anak yang melayani. Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan bangsa negara kami. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati kota tercinta di mana kami berada. Tuhan berkati Jakarta. Dan Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari Pentakosta ini Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kuasa bagi kami semua. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini bersama kita, angkat kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta, kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bahkan persekutuan yang dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai, memberkati, memenuhkan kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua.